Kita seringkali berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Dan bukankah memang demikian adanya? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang-orang yang ada pada waktu itu berpikir bahwa segalanya sudah berakhir. Bahkan murid-murid pun berpikir demikian. Mereka, saudara, pada waktu itu kehilangan semangat. Mereka kehilangan pengharapan karena Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka dan yang mereka anggap sebagai Tuhan ternyata akhirnya kalah melalui kematiannya. Sebagian daripada mereka ketakutan dan Petrus kembali menjadi nelayan dan yang lain hidup tanpa pengharapan. Namun saudara, benarkah kematiannya adalah akhir daripada segalanya? Benarkah kematiannya adalah kekalahannya dari kuasa jahat dan orang-orang yang membencinya pada waktu itu? Mari kita lanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Yohanes 19 ayat 30 yang merupakan ucapan ke-6 Tuhan Yesus disalib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus sudah selesai atau tetelestai di dalam bahasa Yunani artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi sempurna. Sudah selesai artinya karya Kristus di atas kayu salib sudah tuntas, sudah genap, sempurna, dan permanen atau tidak dapat diubah. Nah, Yesus telah mengerjakan sepenuhnya pekerjaan yang Bapa kehendaki. Saudara, di dalam konteks kehidupan orang Yahudi, ketika mereka datang ke bait Allah dan mereka membawa korban persembahan, imam besar akan memeriksa korban persembahan yang mereka bawa. Dan setelah memeriksanya, ketika mendapati korban itu sesuai dengan aturan korban, maka dia akan berkata, "Korban persembahanmu sempurna dan diterima." Atau ketika seorang pelayan telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya, dia akan berkata, "Sudah selesai, tetelestai." Artinya, dia telah menyelesaikan tugasnya dengan melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Atau ketika seorang pedagang di pasar menjual barang dagangannya dan ketika uang penjualan itu diterima, dia akan berkata, "Tetelestai." Artinya, persetujuan jual beli telah selesai. Harga telah dibayar lunas dan dia puas. Atau ketika seorang seniman selesai membuat lukisan atau pahatan, dia akan mengamati lukisan atau pahatan yang telah selesai tersebut dan akan berkata, "Tetelestai." Artinya, tidak ada lagi yang perlu dia tambahkan terhadap karya seni itu. Sudah selesai atau sudah sempurna. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus di atas salib menjelang detik-detik kematiannya dia berkata tetelestai. Arti kata tetelestai ini menurut gramatika bahasa Yunani mengandung pengertian bukan hanya sudah selesai begitu saja. Namun juga mengandung arti bahwa sudah selesai dan dampaknya akan terasa untuk masa-masa selanjutnya. Pekerjaan itu untuk selamanya selesai dan akibat dari selesainya pekerjaan itu terus berlaku. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang sudah diselesaikan Yesus melalui kematiannya di atas salib itu? Nah, di sepanjang pelayanannya, Injil seringkali mencatat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa dan dia datang untuk melakukan yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, apakah tugas itu? Apakah kehendak Bapa yang harus dilakukan oleh Yesus? Pertama, saudara, yaitu menanggung dosa dunia dan memuaskan murka Allah. Nah, kita semua tahu bahwa Allah adalah Allah yang murka terhadap dosa. Dosa bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Kematiannya di satu sisi adalah untuk menanggung dosa manusia, namun di sisi lain adalah juga menerima murka dan meredakan murka Allah. Allah melampiaskan murkanya dan meninggalkan Allah anak di atas salib. Nah, di dalam teologi ada suatu istilah yang disebut dengan propisiasi. Artinya, kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa.
Propisiasi berarti orang berdosa yang melawan Allah dijauhkan dari murka Allah karena murkanya telah dipuaskan oleh suatu pembayaran, suatu pengganti yang setimpal untuk menanggung murka Allah itu. Dan itu adalah kematian Yesus di atas salib. Kedua saudara, pengorbanan dan pelunasan hutang terhadap dosa telah selesai atau telah lunas dibayar. Kematian Yesus adalah korban untuk menghapus dosa. Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Nah, kematiannya menjadi suatu korban yang membayar lunas hutang kepada Allah. Kita seringkali mendengar ya istilah yang mengatakan menebus. Nah, menebus dosa artinya adalah seperti seorang yang dibeli dari pasar budak dosa, kemudian dia menjadi orang yang bebas. Harga pembayaran atas pembebasan itu adalah kematian Kristus. Nah, kematian Kristus ini juga menjadi dasar penghapusan ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan di dalam Perjanjian Lama. Sudah selesai, artinya kita tidak perlu lagi membawa korban persembahan binatang untuk penghapusan dosa kita. Karena Yesus telah menjadi korban yang menggantikan korban yang sempurna. Sudah selesai, artinya Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatan yang sempurna. Semenjak Adam, ya, kita semua tahu tidak ada seorang pun di dalam dunia yang bisa memuaskan tuntutan Allah di dalam ketaatan. Karena ketaatannya, dalam hal ini ketaatan Yesus, maka bagi setiap orang yang menerima Kristus juga diterima oleh Allah. Murka Bapa tidak lagi turun kepada manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat karena Kristus telah taat. Nah, saudaraku, pernah ada suatu kisah tentang tentara Inggris di bawah pimpinan seorang yang bernama Wellington berperang melawan Napoleon Bonaparte. Nah, suatu saat Wellington yang sedang berada di medan perang di suatu lokasi yang strategis, dia mengirimkan pesan ke pusat komando. Nah, saat itu belum ada telegraf, belum ada telepon ya atau alat komunikasi lainnya. Pesan waktu itu disampaikan melalui huruf-huruf yang paling besar dan dipasang tinggi-tinggi supaya bisa dibaca oleh pusat komando. Ketika mereka memberi pesan tersebut, beberapa huruf tertutup awan dan kabut sehingga tulisan yang dibaca oleh pusat komando adalah Wellington defeated atau Wellington dikalahkan. Nah, pusat komando yang membaca itu begitu sedih dan terpukul. Tetapi saudaraku, tidak lama kemudian ada angin yang kencang meniup kabut dan awan tebal sehingga terlihatlah seluruh kalimat pesan itu. Wellington defeated Napoleon in Waterloo. Ternyata Wellington mengalahkan Napoleon di Waterloo. Nah, kabut gelap pernah menutupi bukit Golgota sehingga seolah-olah Yesus kalah. Yesus mati dengan cara yang begitu hina di atas kayu salib. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah Yesus mengalahkan iblis di Golgota. Yesus Kristus menang. Kematiannya bukanlah akhir daripada segalanya. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Puji Tuhan saudara. Selamat merayakan Paskah di esok hari. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.